Halo, selamat pagi saya ucapkan, atau mungkin selamat malam, atau mungkin selamat siang. Tetapi apapun itu, salam Maranatha. Saya Dr. Siva Einstein Liao, dan saya akan menjadi pembicara atau penjelas firman Tuhan di dalam acara kita, yaitu Mutiara Kebenaran. Dan puji syukur saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa saya sangat bersuka cita kita bisa memulai kembali. Ini adalah acara Mutiara Kebenaran yang akan membahas 2 Samuel. Nah, bagi Anda yang sudah lama atau sudah pernah ikut dalam acara Mutiara Kebenaran sebelumnya, Anda sudah tahu bahwa acara Mutiara Kebenaran adalah acara pembahasan Alkitab dalam bentuk audio. Jadi saya merekam ini dalam bentuk suatu khotbah atau renungan melalui suara saja, tidak ada videonya, supaya Anda bisa mendengarkannya kapanpun. Walaupun nanti ini tayang di YouTube, tayang di podcast seperti Spotify dan lain sebagainya, tapi Anda bisa download juga dan Anda bisa mendengarkan penjelasan firman Tuhan dengan singkat namun padat ya, karena singkat karena hanya 45 menit sampai 1 jam. Ya mungkin Anda berkata, oh itu lama juga. Tapi kalau dibandingkan dengan satu hari kita punya 24 jam, sebenarnya ini sangat singkat sekali. Apalagi firman Tuhan begitu padat dan begitu penuh dengan kebenaran yang bisa kita nikmati, saudara kasih Tuhan. Jadi dalam waktu yang tidak terlalu panjang ke depan, ya bervariasi. Kadang-kadang ada pasal yang panjang, ada pasal yang pendek. Kita akan menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam, mungkin kurang dari itu. Mungkin kalau pasal yang panjang sekali kadang-kadang lebih sedikit kita overtime. Tapi saya tidak menargetkan waktu tertentu. Yang penting adalah materi kita selesai dan kita sudah masuk ke dalam 2 Samuel sekali lagi. Dan mungkin bagi sebagian pendengar sekalian ada yang sudah menunggu-nunggu sejak seri terakhir kita selesai 1 Samuel. Saya meminta maaf karena ada jeda waktu yang lumayan panjang antara berakhirnya 1 Samuel dengan kita mulai kembali di 2 Samuel, karena saya punya pelayanan atau fokus lain di dalam menulis buku dan mempersiapkan bahan-bahan untuk sekolah teologi dan lain sebagainya. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, sekarang ada kesempatan lagi untuk masuk ke pelayanan yang saya sangat nikmati juga, yaitu pelayanan menjelaskan firman Tuhan, mengkhotbahkan firman Tuhan lewat audio, sehingga bisa menjangkau sebanyak mungkin orang. Dan tidak terasa kita sudah sampai di 2 Samuel. Waktu saya pertama sekali memulai acara Mutiara Kebenaran ini, wow, saya sudah lupa bahkan itu tahun berapa. Itu sudah, jangan-jangan mungkin sudah 10 tahun ya, kurang lebih lah, mungkin tidak sampai atau mungkin sekitar begitu. Yaitu ketika saya mulai membahas kitab Kejadian, saudara Tuhan. Dan memang saya tidak membahasnya secara terus-menerus karena berbagai kesibukan tadi. Oleh karena itu kita baru sampai ke 2 Samuel. Tetapi puji syukur kita sudah sampai ke 2 Samuel. Jadi ada banyak kitab yang sudah kita lalui. Dan terakhir kita sudah melewati 1 Samuel. Dan kita berharap bahwa dengan penyertaan Tuhan, dengan izin Tuhan, kita akan menyelesaikan kitab ini yang totalnya adalah 24 pasal, saudara kasih Tuhan. Jadi kemungkinan nanti akan ada 24 sesi. Kita lihat apakah nanti ada pasal yang harus dipisah atau harus digabung. Tapi kira-kira 24 sesi kita akan menikmati bersama firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, saya akan ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita akan meminta pertolongan Tuhan, bukan saja untuk hari ini, tapi untuk keseluruhan seri kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada kami. Kami ingin membuka firman-Mu, terutama 2 Samuel Tuhan, dan kami memulai satu seri yang baru, seri 2 Samuel. Kami tahu ada 24 pasal, dan kami hari ini ingin membahas pasal pertama. Tuhan, bantu kami supaya kami dicerahkan ketika firman-Mu dituliskan. Engkau bermaksud untuk menaruh di dalamnya pengajaran-pengajaran yang indah, bukan hanya bagi orang zaman itu Tuhan yang sudah 3.000 tahun yang lalu dari kami, tapi bagi kami hari ini. Kami yakin firman Tuhan adalah hal yang berkuasa, hal yang penting, hal yang otoritatif atas diri kami. Oleh karena itu kami minta agar Engkau yang akan menggunakan kebenaran-kebenaran firman-Mu untuk membentuk kami, untuk menuntun kami, untuk menegur kami, untuk menguatkan kami Tuhan. Dan bukan saja hari ini, kami minta pertolongan untuk seluruh seri ini dan seluruh seri Mutiara Kebenaran ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan mendengarkan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Oke, puji syukur kepada Tuhan. Saya ajak kita buka Alkitab kita bersama. Kita akan langsung saja masuk ke 2 Samuel. Saya akan membahas sedikit mengenai latar belakangnya sambil kita masuk di sini. Tapi 2 Samuel pasal 1 ada 27 ayat. Dan kita lihat ayat pertama terlebih dahulu. 2 Samuel pasal 1 berkata, setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek, dan tinggal 2 hari di Ziklag. Oh, Tuhan, ini adalah ayat pertama, dan saya ingin mengingatkan mungkin bagi sebagian yang baru bergabung dengan acara Mutiara Kebenaran, kalau Anda bisa, saya berharap Anda bisa punya Alkitab di depan Anda sambil kita membahas, karena kadang-kadang kita akan membuka ayat lain, dan intinya jauh lebih baiklah kalau Anda bisa mengikuti bersama, Anda bisa lihat konteks dan sebagainya. Tentu kalau Anda tidak bisa, Anda mungkin sedang menyetir, Anda sedang melakukan aktivitas lain yang di mana Anda tidak bisa membuka Alkitab fisik di depan Anda, ya Anda kiranya mendengarkan dengan seksama ya apa firman Tuhan yang akan saya bacakan dari firman Tuhan. Tetapi sekali lagi, seandainya mungkin silakan mengikuti di Alkitab Anda, baik di handphone atau lebih baik lagi di Alkitab fisik. Baik, dan kembali ke 2 Samuel 1 ayat 1, setelah Saul mati. Ini adalah judul yang sangat cocok untuk kitab ini sebenarnya, setelah Saul mati, karena kitab 1 dan 2 Samuel itu kalau di dalam kitab Ibrani itu digabung menjadi satu, Tuhan. Nah, hari ini kita dipisah menjadi dua, ada 1 Samuel, ada 2 Samuel, tapi dalam Tanak adalah singkatan dari TNK, Tanak, kita sebut Tanak, T itu Torah, N itu Nabium, K itu Ketubim, itu adalah pembagian kitab-kitab Ibrani, kitab-kitab perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Dan di dalam Tanak atau kitab Ibrani, 1 dan 2 Samuel digabung menjadi satu. Nah, tetapi tentu saja kita bisa melihat bahwa memang ada suatu perbedaan yang sangat-sangat definitif antara 1 Samuel dengan 2 Samuel dalam hal kronologi, yaitu 1 Samuel berbicara mengenai segala sesuatu sebelum kematian Saul, bahkan segala peristiwa yang memimpin kepada akhirnya diangkatnya Saul menjadi raja, kemudian bagaimana dia menjadi raja dan lain sebagainya. Sedangkan 2 Samuel itu adalah mengenai sesudah Saul tentunya, dan akan berfokus kepada hidup Daud. Jadi boleh dikatakan bahwa kitab 1 dan 2 Samuel adalah 2 kitab yang membahas 2 raja pertama Israel. Dan 2 raja pertama Israel ini adalah tokoh yang sangat penting, yaitu Saul dan Daud. Di perjanjian lama sendiri, kita tidak diberitahu berapa lama Saul memerintah, tetapi kita dapatkan itu di perjanjian baru justru, yaitu di saya ajak kita buka misalnya di Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-21. Dan di situ kita diberitahu berapa lama Saul sebenarnya memerintah. Kisah Rasul 13 ayat 21 dikatakan bahwa Saul bin Kish dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Jadi sangat menarik bahwa 3 raja pertama Israel, yaitu Saul, Daud, dan Salomo, semuanya memerintah dengan jumlah tahun yang sama, yaitu 40 tahun. Saul memerintah 40 tahun. Daud nanti kita akan lihat di 2 Samuel, kitab 2 Samuel berbicara mengenai Daud. Fokusnya adalah Daud. Dia juga akan memerintah 40 tahun. Dan Salomo nanti akan dibahas di 1 Raja-Raja juga memerintah 40 tahun. Dan kembali lagi ke 2 Samuel 1 ayat 1, setelah Saul mati. Sebenarnya kalau kita cek dalam bahasa aslinya di teks Ibrani, ada kata dan di situ. Dan mungkin saya akan sedikit kasih informasi yang spesifik kepada orang-orang yang ada belajar bahasa Ibrani. Dan bagi pembelajar bahasa Ibrani, Anda akan tahu bahwa kata pertama dalam teks adalah wayehi. Wayehi, kata wa di depan itu adalah kata dan. Wayehi. Dan yang sangat menarik adalah dalam bahasa Ibrani, kata dan yang di awal ini mestinya memberitahu kita bahwa ini melanjutkan apa yang terjadi selanjutnya. Gitu. Di beberapa pelajaran bahasa, ada kadang-kadang kita diajarkan, saya pernah ingat waktu saya masih level SMP dan SMA, saya pernah mengingat ada guru yang berkata tidak baik untuk memulai suatu kalimat atau suatu paragraf dengan kata dan, katanya. Ada yang berkata demikian ya, walaupun tentu aturan ini kadang-kadang dilanggar. Nah, kalau tidak baik memulai suatu kalimat atau suatu paragraf dengan kata dan di dalam standar modern, ya, tapi rupanya dalam standar perjanjian lama, dalam standar Ibrani kuno tidak demikian, karena mereka sering sekali memulai
kalimat dengan kata dan, terutama untuk memberitahu apa yang terjadi selanjutnya, begitu. Tetapi satu hal yang jelas adalah bahwa memang bagaimana kita memulai suatu kitab dengan kata dan, suatu buku dengan kata dan, saudara Tuhan. Tetapi ini menunjukkan kepada kita justru bahwa Alkitab ini bukan kitab yang terpisah-pisah. Memang Alkitab kita tersusun dari 66 kitab. Namun itu bukan 66 kitab yang terpisah-pisah. Memang ditulis oleh orang yang berbeda-beda, ada sekitar 40-an orang penulis manusia mungkin yang menulis 66 kitab ini. Tetapi saudara kasih Tuhan, ada satu penulis agung di balik semua itu, yaitu adalah Tuhan. Dan karena Tuhan adalah penulis agung di balik semuanya, maka sebenarnya Alkitab bisa kita lihat sebagai 66 kitab, bisa juga kita lihat sebagai satu kitab. Dan kalau kita lihat sebagai satu kitab, maka masuk akal bahwa dari satu kitab ke kitab lain bisa dimulai dengan kata dan. Karena itu bagaikan Tuhan ingin berkata, saya ingin melanjutkan kisah saya. Walaupun mungkin saya memakai penulis yang berbeda, walaupun saya mungkin mengilhami manusia yang berbeda, tapi sebenarnya saya, Tuhan, aku Tuhan, sebagai penulis utama, penulis agung di balik Alkitab, hanya meneruskan kisah saya dengan pena yang berbeda saja, gitu ya. Dan berbicara mengenai penulis, kadang-kadang orang bertanya, siapa penulis manusia yang menulis kitab 2 Samuel? Kita tahu bahwa penulis agungnya adalah Tuhan, Tuhan yang mengilhami manusianya. Dan jawabannya adalah kita tidak tahu pasti. Karena kitab 2 Samuel tidak mencantumkan nama penulis manusianya. Jadi ada kitab-kitab dalam Alkitab yang mencantumkan penulisnya, misalnya surat-surat Paulus. Kebanyakan mencantumkan nama penulisnya. Dia akan berkata dari Paulus kepada misalnya jemaat di Korintus, kepada jemaat di Filipi dan lain sebagainya. Kemudian kitab-kitab lain lagi, bahkan dalam Perjanjian Lama juga ada banyak ya, kitab-kitab Musa ada jelas di situ. Kitab nabi-nabi ada nama penulisnya dan lain sebagainya. Tapi ada juga sebagian kitab dalam Alkitab yang tidak mencantumkan nama penulisnya secara eksplisit. Salah satunya adalah kitab 2 Samuel. Jadi 2 Samuel tidak mencantumkan nama penulis, namun kita bisa menebak-nebak atau berhipotesis atau berteori karena kitab 1 dan 2 Samuel itu dicatat oleh perspektif nabi-nabi. Jadi kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama Tuhan memakai nabi-nabi untuk mencatatkan firman-Nya, dan oleh karena itu pastilah nabi-nabi juga yang mencatatkan kitab 2 Samuel kemungkinan adalah nabi-nabi yang berhubungan dengan Daud karena fokusnya sangat penuh pada Daud. Jadi kandidat-kandidatnya sepertinya adalah Nabi Gad misalnya, Nabi Nathan, ya, itu adalah kandidat-kandidat. Kita tahu Nabi Gad adalah seorang nabi yang melayani di bawah Daud, kemudian Nabi Nathan juga, bahkan Nathan nanti akan memainkan peran juga di dalam 2 Samuel, dia yang menegur Daud ketika dia berdosa dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan nabi-nabi itu yang berperan minimal untuk mengumpulkan data tentang Daud, walaupun siapa yang akhirnya membukukannya menjadi satu buku tidak dikasih tahu kepada kita ya. Kembali ke 2 Samuel pasal 1, kita lihat ayat yang pertama, setelah Saul mati, katanya di sini sekali lagi, setelah Saul mati, jadi satu era sudah berakhir. Dan ini mengingatkan kita akan apa yang terjadi. Coba kita baca sedikit lebih lanjut lagi. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali, sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ziklag. Ini menjadi jembatan bagi kita untuk mengkilas balik apa yang terjadi di 1 Samuel. Nah, kalau Anda baru saja selesai Mutiara Kebenaran 1 Samuel, pasti Anda masih fresh, masih segar di ingatan apa yang terjadi ya. Tapi mungkin ada yang langsung lompat ke 2 Samuel atau saya sendiri sudah cukup lama sejak saya merekam 1 Samuel. Jadi saya ingin mengingatkan sedikit kepada para pendengar sekalian yang mungkin baru saja di sini. Kita tahu bahwa Saul adalah raja yang dipilih oleh orang Israel. Itu adalah setting di dalam 1 Samuel dan mereka meminta raja dengan motivasi yang salah. Mereka berkata kami ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Padahal mereka adalah bangsa yang spesial gitu. Dan kalau misalnya mereka sabar, sebenarnya Tuhan punya kandidat yang jauh lebih baik. Tetapi mereka meminta kami ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan berkata oke, kalau kalian ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain, aku akan kasih kalian seorang raja yang sesuai dengan keinginan kalian. Dan memang akhirnya Tuhan memilih Saul. Saul adalah seorang yang dari perspektif manusia sangat baik sekali. Kualifikasi dia sebagai pemimpin, dari segi karisma, dari segi ya karisma manusia kan beda-beda ya, mulai dari penampilan fisik, dia satu kepala lebih tinggi dari semua yang lain. Dari ya kita bisa melihat dia punya aura raja lah begitu. Dia agak sedikit sombong belakangan ya, walaupun awalnya dia cukup rendah hati,
Tapi belakangan dia menjadi, wah, seperti seorang raja yang ingin mempertahankan kekuasaannya dan lain sebagainya. Dan dia adalah seorang yang hebat berperang. Ya, itu yang salah satu yang diminta oleh orang Israel, bahwa kami ingin raja yang memimpin kami untuk berperang karena mereka berada dalam pertempuran sengit melawan orang-orang Filistin. Akhirnya Saul dipilih. Tapi saudara yang kasih Tuhan, walaupun dia adalah seorang raja yang menurut permintaan rakyat, namun Tuhan sudah mengurapi dia menjadi raja. Oleh karena itu dia punya suatu kewajiban untuk tunduk kepada Tuhan. Dia punya kewajiban untuk taat kepada Tuhan. Tetapi Saul gagal di situ, dan itu jelas di 1 Samuel 13 dan 15 bahwa dia tidak taat sama Tuhan. Pertama dalam hal masalah mempersembahkan korban yang tidak boleh dia persembahkan, dia tidak tunggu Samuel. Kemudian yang kedua adalah saat dia seharusnya memusnahkan seluruh orang Amalek. Tuhan perintahkan kepada Saul, Saul, aku ingin memusnahkan ingatan atas Amalek seperti yang Tuhan pernah janjikan kepada Musa waktu orang Israel di padang gurun dulu. Aku ingin memusnahkan ingatan kepada Amalek, dan Saul dipilih untuk menjadi alat untuk itu. Namun Saul tidak melakukannya. Ya, Saul dengan berbagai alasan dia tidak memusnahkan semua Amalek. Dia menyisakan, menurut Saul sih dia hanya menyisakan rajanya dan kambing dombanya. Namun belakangan kita tahu rupanya ada banyak yang berhasil melarikan diri gitu. Dan akhirnya Tuhan bilang, aku menolak engkau Saul, aku menolak engkau. Dan sebenarnya dua peristiwa pemberontakan itu bukan satu-satunya pemberontakan yang Saul lakukan, tetapi mengindikasikan kecondongan hatinya. Yang belakangan kita akan lihat dia semakin memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akan carikan seorang yang sesuai dengan hatiku, sesuai dengan kehendakku. Dan orang itu adalah Daud. Dan di pertengahan 1 Samuel, di pasal 16 kalau saya tidak salah, Tuhan mengurapi Daud melalui Samuel sebagai raja berikutnya. Nah, Daud tidak serta-merta menjadi raja, masih cukup lama. Dia sempat mengalahkan Goliat, dia sempat bahkan disenangi oleh Saul, bahkan sempat menjadi menantu Saul. Dia menikah dengan Mikal, salah satu putri Saul. Namun belakangan Saul semakin jelas, semakin hebat Daud, semakin Saul menyadari bahwa ini adalah kandidat orang yang akan menggantikan saya, begitu. Dan dia akhirnya membenci Daud. Ini menunjukkan pemberontakan dia kepada Tuhan. Ya, dia tahu bahwa Tuhan yang mengangkat dia jadi raja. Mestinya Tuhan yang punya hak untuk menurunkan dia. Namun Saul sudah menjadi seperti raja dari bangsa-bangsa lain yang tadi kita bilang itu. Orang Israel minta, kami ingin raja yang seperti bangsa-bangsa lain. Tuhan kasih. Oh, sering kasih Tuhan, hati-hati kita minta sesuatu pada Tuhan ya. Kadang-kadang kalau Tuhan kasih kita apa yang kita mau, itu justru buruk bagi kita. Pernah nggak Anda berdoa kepada Tuhan? Anda berkata, Tuhan, kenapa Tuhan tidak berikan apa yang saya inginkan? Saudara, kadang-kadang Tuhan tidak memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Itu adalah kasih karunia. Itu adalah kemurahan. Kadang-kadang Tuhan punya yang lebih baik untuk kita. Atau kadang-kadang yang kita minta ini justru akan sangat buruk bagi kita. Tuhan tahu itu. Oleh karena itu jangan pernah kita menganggap Tuhan membenci kita, menganggap Tuhan kurang sayang sama kita, atau kita mempersalahkan Tuhan. Jangan pernah, saudara yang kasih Tuhan. Israel minta, kami ingin raja yang seperti bangsa-bangsa lain. Oh, andai kata Tuhan menolak permintaan mereka pada waktu itu. Dan berkata, tidak, aku tidak akan kasih kalian raja yang seperti bangsa-bangsa lain. Itu tentu jauh lebih baik. Tapi Tuhan berikan mereka apa yang mereka inginkan, saudara. Dan ini sangat mirip ya, tergantung levelnya. Kalau kita baca di Roma pasal 1, di situ Tuhan menyerahkan orang-orang yang reprobat, orang-orang yang terkutuk katanya, kepada keinginan hati mereka, kepada kecemaran mereka. Saudara, kalau Tuhan sudah menyerahkan kita kepada keinginan hati kita yang jahat, itu adalah suatu bentuk penghakiman. Dan ya, orang Israel mau raja yang seperti bangsa-bangsa lain. Saul menjadi raja yang seperti bangsa-bangsa lain, yang tentu kalau seorang raja sudah menjadi raja, dia tidak mau turun. Dia tidak mau melepaskan genggaman dia tidak mau dinasti dia digantikan. Padahal Raja Israel mestinya berbeda. Raja Israel berkata, saya mendapat mandat dari Tuhan, Tuhan pula yang berhak untuk mengambil mandat itu dari saya. Saya tidak akan, apalagi sampai membunuh orang lain demi mempertahankan posisi saya. Itu adalah suatu hal yang sangat-sangat jauh dari kehendak Tuhan. Tetapi Saul bertindak sebagaimana raja-raja lainnya. Ya, yang berkata, ini ada ancaman, ini ada orang yang bisa menggantikan saya, ini ada orang yang mengancam kedudukan saya harus musnahkan dia. Itu adalah cara pemikiran duniawi, saudara kasih Tuhan. Oh, dan Saul menunjukkan di situ bahwa dia terus memberontak kepada Tuhan. Akhirnya dia menganiaya Daud. Ya, kita tidak perlu panjang lebar bagaimana dia menganiaya Daud. Namun puji syukur Daud tetap tidak pahit kepada dia. Kita akan lihat di pasal ini dengan sangat jelas ya.
Namun satu hal adalah membuat Daud lama-lama dia ditolong oleh Tuhan berkali-kali. Namun kita sudah bahas juga di 1 Samuel bahwa sampai suatu saat Daud melakukan suatu kesalahan, saudara-saudara, di mana dia akhirnya memutuskan untuk pindah ke daerah Filistin saja. Dia memutuskan untuk bekerja kepada seorang raja Filistin namanya Raja Akish. Nah, ini sudah kita lihat ini di pasal-pasal akhir di 1 Samuel, dia bekerja pada Raja Akish. Itu suatu keputusan yang salah. Jangan sampai situasi Anda yang sulit membuat Anda kompromi. Jangan sampai situasi Anda yang sulit membuat Anda merasa saya lebih baik menyerah kepada dunia, kepada iblis. Tidak pernah, saudara Tuhan. Jangan pernah. Dan Daud membuat kesalahan itu. Tetapi puji syukur Tuhan tidak izinkan dia lama-lama dalam kesalahan. Tuhan ingatkan dia, Tuhan izinkan kesusahan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kesusahan dalam hidup kita untuk mengembalikan kita kepada jalur yang benar. Oh, puji syukur, dia mendisiplinkan kita. Dan akhirnya benar. Beberapa pasal terakhir di 1 Samuel menceritakan insiden yang luar biasa. Pertama, orang Filistin semua berkumpul untuk berperang dengan Israel. Jadi Israel kumpulkan prajurit, Filistin kumpulkan prajurit, dan tentu termasuk di antara pasukan Filistin ini Daud juga, karena Daud waktu itu dihitung sebagai anak buahnya Raja Akish gitu. Namun saya sudah bahas bahwa saya tidak yakin bahwa Daud benar-benar ingin berperang melawan Saul, tapi mungkin Daud berpikir bahwa nanti di tengah-tengah saya akan tolong orang Israel begitu. Saya akan menjadi musuh dalam selimut bagi orang Filistin. Dan rupanya taktik ini juga ditakuti oleh raja-raja Filistin. Jadi mereka tidak percaya. Selain Akish, semua raja lain tidak percaya. Mereka bilang, wah ini bahaya ini. Nanti tengah-tengah pertempuran dia bisa membelot. Dan saya yakin bahwa kecurigaan mereka ini berdasar gitu ya. Berdasar Daud mungkin memiliki taktik semacam itu dalam benak dia. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk campur tangan di situ. Karena memang Tuhan ingin memakai insiden untuk menghukum Saul. Dan Daud disuruh pulang. Dan mungkin Daud masih berpikir bahwa oke, saya akan diam-diam tetap bantu orang Israel. Tapi Tuhan juga tidak mengizinkan itu. Dan kadang-kadang saudara Tuhan, ketika Tuhan tidak mengizinkan kita melakukan sesuatu, ya Tuhan berdaulat atas sejarah. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Kadang-kadang Tuhan izinkan ini, Tuhan tidak izinkan itu. Dan kita belum bisa lihat maksud dan tujuan Tuhan persis pada saat ini juga. Tapi kalau kita sudah bisa lihat semuanya, seperti hari ini kita baca kitab 1 Samuel, kitab 2 Samuel, kita bisa melihat betapa indahnya. Tapi waktu Daud mengalaminya tentu sangat tidak indah. Ya, salah satunya adalah ketika dia disuruh pulang dari barisan Filistin, dia dapatkan bahwa desa dia yaitu Ziklag rupanya sudah diserang dan dia dirampok, ya, bukan hanya dirampok, bukan hanya barang dia, tapi semua keluarga dia, istri-istri dia, istri-istri semua pengikutnya semua diambil, direbut, ditawan oleh gerombolan Amalek. Dan ini yang menyebabkan dia harus lari mengejar orang Amalek ke sebelah selatan. Sementara pertempuran Filistin dengan Israel terjadi di utara, saudara Tuhan. Dan Tuhan sengaja melakukan ini supaya Daud tidak bisa membantu orang Israel di pertempuran di utara yang melawan orang Filistin. Melainkan Daud harus lari ke selatan untuk menyelamatkan keluarga dia. Dan Tuhan melakukan ini supaya memang ini adalah cara Tuhan untuk menghukum Israel dan menghukum Saul sehingga mereka kalah dan mati terbunuh oleh orang Filistin. Dan itu yang terjadi, saudara Tuhan. Daud mungkin tidak menyadarinya waktu itu, tapi ini adalah cara Tuhan sebenarnya untuk menyingkirkan Saul bagi dia. Karena Daud sendiri tidak mau menyingkirkan Saul, dan itu sudah tindakan yang benar. Daud tidak mau menyingkirkan Saul, dan Daud berkata kalau Tuhan mau membunuh dia, Tuhan punya cara. Dan ini adalah cara Tuhan. Tuhan membunuh Saul melalui orang Filistin, sementara Daud harus menyelamatkan keluarganya. Tentu waktu Daud mengalami krisis itu, wah, itu adalah hal yang sangat berat hatinya. Tapi kita ada baca bahwa dia meneguhkan keyakinan dia kepada Tuhan. Dia membangkitkan semangat orang-orangnya yang sudah sempat putus asa, bahkan sebagian mau membunuh dia. Akhirnya dia kejar orang Amalek, dia pukul mereka, dia selamatkan semua istri-istri, keluarga, anak-anak, dan juga harta benda mereka, dan mereka balik lagi ke Ziklag, saudara kasih Tuhan. Dan itu adalah setting kita untuk 2 Samuel pasal 1 ini. Dikatakan setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek, dan tinggal 2 hari di Ziklag. Jadi setelah mereka kembali ke Ziklag, Daud mungkin menunggu, mencari berita apa yang terjadi. Pasti hati dia berdebar-debar, karena bagaimanapun juga dia adalah orang Israel, dan dia sangat peduli tentang umat Tuhan. Dan dia berdebar-debar, ya, dia memikirkan tentu waktu dia di barisan Filistin, dia bisa melihat persiapan Filistin yang begitu serius.
pasukan mereka yang begitu banyak, dan mungkin dia khawatir untuk orang Israel, karena orang Israel selalu kalah jumlah dan selalu hanya bisa menang kalau orang Israel itu bergantung kepada Tuhan. Israel selalu menang ketika mereka bersandar pada Tuhan, ketika mereka dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Namun Daud tahu bahwa Saul jauh dari Tuhan, dengan Tuhan. Saul sedang memberontak kepada Tuhan. Oleh karena itu Daud pastinya sangat cemas akan hal itu. Dan 2 hari dia tinggal di Ziklag ini, mungkin dia sedang menunggu berita. Dia sedang mencari-cari tahu apa yang terjadi. Mungkin dia berpikir, bagaimana saya bisa menolong orang Israel. Tapi sudah sama Tuhan, kita akan baca sekarang dari ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Di sini kita baca dulu ayat 2 sampai ayat yang kelima. Dikatakan, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, dari manakah engkau? Jawabnya kepadanya, aku lolos dari tentara Israel. Bertanyalah pula Daud kepadanya, apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku. Jawabnya, rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati. Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati? Oke, kita sampai sana dulu ya. Sambil Daud menunggu kabar, datang seorang muda katanya dari tentara dari pihak Saul. Dan dari penampilan dia, mungkin Daud sudah memiliki sedikit firasat ya, karena dikatakan di sini pakaiannya terkoyak-koyak tanah di atas kepala. Ini bukan penampilan orang yang gegap gempita dalam kemenangan, ini adalah penampilan orang yang sengsara, orang yang dalam kedukaan begitu. Dan ini pasti mencemaskan sekali. Kita masih ingat puluhan tahun yang lalu sempat ada satu orang yang juga menunggu-nunggu berita, yaitu siapa saudara? Imam Eli ya. Imam Eli di 1 Samuel waktu itu dia lebih cemas lagi karena anak dia Hofni dan Pinehas membawa tabut Tuhan berperang melawan Filistin juga. Jadi peperangannya melawan Filistin. Rupanya Filistin adalah musuh bebuyutan, yang musuh utama Israel di zaman-zaman itu, mulai dari zaman Eli, kemudian zaman Saul, bahkan sampai ke zaman Daud nanti. Karena orang Filistin adalah salah satu orang pertama, dan arkeologi mendukung ini, penemuan arkeologi mendapatkan bahwa orang-orang Filistin di zaman itu adalah yang pertama mengaplikasikan teknologi baru, yaitu mereka menggunakan besi ya, senjata-senjata besi untuk berperang, dan itu memberikan mereka suatu keuntungan teknologi. Nah, itu bukan berarti bahwa sebelum itu manusia tidak kenal besi. Kalau kita baca di dalam Kitab Kejadian, sebenarnya manusia sudah kenal besi dari sebelum air bah bahkan. Yaitu dari zamannya Tubal Kain, sudah kasih Tuhan. Itu ada di Kejadian pasal 5. Namun kalau kita belajar sejarah modern, zaman besi katanya ya, jadi era besi kan ada, Anda yang masih ingat pelajaran sejarah, dan mereka sebut bahwa manusia itu mengalami masa batu. Masa batu itu Paleolitik, Neolitik ya, kemudian ada Bronze Age atau masa tembaga. Kemudian baru Iron Age atau masa besi, dan masa besi itu ditaruh sekitar 1000 sebelum Masehi. Itu adalah sekitar zamannya Daud gitu. Jadi sekitar zaman Daud lah manusia mulai memasuki zaman besi menurut teori sekuler begitu ya. Dan memang benar ya, arkeologi menemukan bahwa orang-orang Filistin adalah yang sangat awal sekali memakai seperti pedang dari besi dan lain sebagainya, sehingga itu memberikan mereka keuntungan. Bahkan kalau kita ada baca di 1 Samuel lebih awal, waktu Saul dan Daud, waktu Saul dan Yonatan anaknya pertama belum lama menjadi raja, kita membaca bahwa memang pedang itu hanya ada di mereka berdua karena masih sangat langka, karena orang Filistin tidak membiarkan orang Israel punya tukang besi gitu. Itu teknologi yang mereka simpan. Nah, sekali lagi tadi saya berkata bahwa bukan berarti bahwa manusia belum kenal besi sebelumnya. Alkitab memberitahu kita sudah kenal besi, tapi teknologi besi banyak yang hilang setelah air bah. Ini tidak usah heran. Anda bisa bayangkan hari ini saja manusia sudah sangat canggih ya. Kita bisa kirim orang ke bulan, kita punya komputer dengan silikon, chip-chip silikon yang luar biasa. Kita punya kemampuan yang sangat luar biasa sekali. Tapi kalau misalnya tiba-tiba semua manusia mati, tinggal 8 orang saja. Katakanlah 8 orang terpintar di dunia pun, misalnya. Gitu. Itu teknologi yang hilang itu tidak terukur banyaknya, saudara Tuhan. Karena ada berapa banyak hal yang bisa dipahami oleh 8 orang, saudara. Nggak usah jauh-jauh, saya punya latar belakang kedokteran. Dari kedokteran saja, 8 orang di dunia tidak mungkin bisa mengetahui sepersekiannya dari ilmu kedokteran. Gitu. Itu baru dari kedokteran saja, gitu. Karena tiap-tiap spesialis ada subspesialis lagi.
yang sudah begitu maju dalam bidang dia, yang kalau misalnya dunia tiba-tiba hancur, lalu tinggal 8 orang, itu semua ilmu yang itu sudah hancur juga, hilang. Hilang semua sudah kesempatan. Belum lagi kita bicara semua field ya, semua bidang ya, mulai dari teknologi, mulai dari pertanian, mulai dari semua macam lah ya, mulai dari fisika, kimia, biologi, semua ilmu itu hilang. Jadi walaupun manusia sudah kenal besi dan lain sebagainya sebelum air bah, namun banyak sekali teknologi yang hilang pada saat air bah terjadi, sehingga manusia pelan-pelan lagi mengembalikan teknologi itu. Nah, itulah yang akhirnya dikenal oleh dunia sekuler, kenapa ada zaman batu dan lain sebagainya. Karena setelah keluar dari air bah, mereka akan menggunakan alat-alat yang paling sederhana dulu, sambil mereka mau mengembalikan teknologi, sekaligus mencari deposit-deposit mineral, besi dan lain sebagainya, kan harus ketemu, harus dicari, mereka harus bikin tanur dan lain sebagainya. Jadi itu tidak gampang. Mereka akan mulai dengan alat-alat yang paling gampang. Alat-alat batu paling gampang, oke, mereka pakai itu dulu. Bukan berarti manusia tidak kenal metal sebelumnya gitu ya. Nah, barulah setelah sekian lama akhirnya besi mulai dipakai lagi secara luas begitu. Dan itu sekitar tahun 1000-an. Ini sedikit informasi arkeologi. Dan oleh sebab itulah orang-orang Filistin adalah yang sangat awal untuk mengembalikan pengetahuan akan besi ke manusia pada zaman itu, terutama dalam peperangan, dan akhirnya mereka mendominasi dan kita masih ingat akhirnya Israel sering sekali berperang melawan Filistin, termasuk di zaman Imam Eli dulu, dan dia juga pernah harap-harap cemas menantikan berita, tapi kemudian dia dapat berita bahwa kedua anaknya mati, tabut Tuhan dicuri oleh orang Filistin, dan Eli langsung serangan jantung, saya rasa di situ. Dia jatuh katanya dari kursinya, ya dia begitu gemuk, lehernya patah. Nah, Daud di sini juga menunggu-nunggu berita tentang Saul, walaupun tentu posisinya sedikit beda dengan Eli. Namun dia punya firasat yang buruk di sini. Dan dia tanya, dari mana kamu? Aku lolos dari tentara Israel. Ini sudah pertanda buruk, dan benar itu dikonfirmasi oleh kata-kata dari si pembawa berita ini, katanya ya. Rakyat telah melarikan diri, pertempuran buruk sekali, dan kata-kata yang paling ditakuti oleh Daud di sini adalah Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati. Saudara Tuhan. Oke, kita baca lagi sekarang. Daud bertanya kepada orang itu, bagaimana kamu tahu Saul dan Yonatan mati? Tanya Tuhan. Kita baca ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita baca, orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa, maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, ya Tuanku. Ia bertanya kepadaku, siapakah engkau? Jawabku kepadanya, aku seorang Amalek. Lalu katanya kepadaku, datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya. Dan inilah dia kubawa kepada Tuanku. Wow. Oke, jadi akhirnya dia bercerita ini, bagaimana dia bisa tahu bahwa dia adalah tentara yang kebetulan ada di pegunungan Gilboa, katanya di situ. Dan dia ketemu dengan Saul, katanya, yang katanya bertelekan pada tombaknya. Bertelekan ini dalam bahasa aslinya maksudnya sedang bertumpu ya, sedang bertumpu pada tombaknya, ya, kayak memegang tombaknya untuk bisa berdiri, ya terlihat bahwa dia sedang dalam cerita ini dia sudah cedera mungkin gitu ya, dan dia sedang dikejar, posisinya intinya sudah sangat di ujung tanduk begitulah gitu ya. Lalu menurut cerita orang ini lagi, Saul memanggil dia lalu menyuruh dia untuk membunuhnya begitu. Yang dia lakukan katanya ya. Jadi orang ini berkata bahwa Saul yang meminta dia membunuhnya karena dia sudah kejang, dan karena dia tahu situasi dia hopeless, katanya dia dalam kondisi fisik yang parah, dan juga orang Filistin sudah di sekitar, sudah mengelilingi tempat itu, maka dia membunuhnya dengan kasih Tuhan. Dan kita melihat di sini, pertama-tama yang harus kita pertanyakan adalah, ini adalah cerita si orang muda ini. Seberapa benar ceritanya ini? Dan kadang-kadang ada orang yang bertanya,
Kenapa ada pertentangan antara apa yang tercatat mengenai cara Saul mati di 1 Samuel 3:1 dengan apa yang tercatat di 2 Samuel 1 ini? Karena di 1 Samuel pasal 31, saya ajak kita lihat kilas balik lagi. Saya ada singgung sedikit ini kalau saya tidak salah di waktu kita membahas di 1 Samuel. Di ayat yang ketiga ya, 1 Samuel 31 ayat 3 sampai beberapa ayat setelahnya saya bacakan. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi ini adalah apa yang tercatat dalam 1 Samuel pasal 31. Lalu ada orang yang bertanya, kenapa ada pertentangan dengan 2 Samuel 1? Tetapi ini bukan pertentangan, saudara-saudara. Ini adalah cerita dari orang ini. Dan kita ada alasan untuk berpikir bahwa dia tidak mengatakan kebenaran. Dan belakangan kita akan lihat coba kita lihat di pasal 4 ya. 2 Samuel pasal 4. Kita akan baca ayatnya yang ayat yang ke-10. Coba kita lihat 2 Samuel pasal 4 ayat 10. Ini belakangan Daud mengilas balik apa yang terjadi di pasal 1. Daud berkata begini, "Ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Ziklag. Dan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya." Jadi dari perspektif Daud, dia bisa melihat bahwa orang ini datang dengan suatu motivasi yang kurang baik begitu. Rupanya dia ingin mendapatkan hadiah dari Daud begitu. Dia pikir dia menyampaikan kabar baik gitu. Dan ini sangat menarik sekali karena kenapa orang Amalek ini bisa datang ke Ziklag? Ya, tidak banyak orang yang tahu bahwa Daud ada di Ziklag gitu. Dan dia datang sambil sujud katanya. Di ayat 2 sujud ke tanah, menyembah dia dan lain sebagainya. Intinya dia ingin, karena Saul dan Yonatan sudah mati, maka raja berikutnya siapa? Ini ada dalam benak semua orang. Dan rupanya orang Amalek ini cukup pintar untuk tahu bahwa Daud adalah kandidat raja yang sangat baik sekali. Tetapi dia salah memperhitungkan karakternya Daud, saudara Tuhan. Oke, jadi kalau kita kembali ke 2 Samuel pasal 1, kita bisa melihat ini adalah cerita yang ada basis kebenarannya, tapi diembel-embeli oleh si orang Amalek ini untuk keuntungan dia sendiri. Gitu. Memang benar bahwa Saul meminta dirinya dibunuh. Saul ingin bunuh diri. Dia ingin dibunuh lah begitu. Dia ingin mati sebelum ditangkap oleh orang Filistin. Tetapi kebenarannya adalah dia tidak menyuruh orang Amalek ini. Kebenarannya di pasal 31 di 1 Samuel adalah dia menyuruh pembawa senjatanya, untuk membunuh dia. Gitu. Karena dia tidak akan meminta seorang Amalek ini, ya, apalagi kita masih ingat fakta bahwa dia adalah seorang Amalek, bahkan ini sangat ironis sekali karena bertahun-tahun yang lalu Tuhan memerintahkan Saul untuk membasmi semua orang Amalek. Dan karena dia gagal membasmi semua orang Amalek, itulah dia tidak taat kepada Tuhan, makanya Tuhan marah kepada dia dan mengambil kerajaan itu dari dia. Begitu. Jadi boleh dibilang Amalek ini kayak biang keladinya kejatuhannya Saul, begitu. Dan tentu Saul tidak akan minta seorang Amalek ini untuk membunuh dia. Dan fakta bahwa akhirnya menurut ceritanya orang Amalek ini dia yang membunuh dia, walaupun kita belakangan tahu ini ya cerita yang tidak benar. Ya. Ini bagaikan sesuatu yang ironis sekali bahwa kalau memang benar Amalek ini yang membunuh dia, maka berarti itu adalah buah dari apa yang Saul sendiri tabur bahwa dia tidak melenyapkan Amalek, begitulah istilahnya. Ya, tapi kita punya alasan untuk melihat bahwa ini adalah cerita yang diembel-embeli, dibesar-besarkan, ditambah-tambahi oleh orang Amalek ini. Jadi Saul memang ada basis kebenaran dan mungkin orang Amalek ini ada di dekat sana. Dia ada mendengar mungkin Saul minta dibunuh oleh pembawa senjatanya. Kita tidak bisa pasti ya peristiwanya seperti apa. Mungkin dia ada di sana, mungkin dia ada mendengar permintaan itu, mungkin juga tidak. Tapi yang jelas Saul akhirnya mati oleh pedangnya sendiri. Saul bunuh diri, saudara kasih Tuhan. Dan akhirnya pembawa senjatanya yang melihat bahwa Saul sudah mati juga bunuh diri. Jadi ini adalah satu hal yang dicatat di dalam 1 Samuel 31. Nah, si orang Amalek ini, entah dia mendengar itu atau dia
adalah orang pertama yang sampai kepada Saul setelah dia bunuh diri, intinya dia ingin mengambil kesempatan dari peristiwa itu untuk keuntungan dia sendiri. Nah, dia mengambil di ayat 10, dia ambil jejamang yang di kepalanya. Jejamang ini apa sih? Dalam bahasa aslinya itu mengacu kepada semacam mahkota ya, nezer. Jadi kayak mahkota, tapi bukan mahkota yang kayak di mungkin dalam pesta ya, karena dia sedang berperang. Tapi ini kayak mahkota yang ya mungkin simple saja lah begitu, karena mereka dalam peperangan. Tapi ini intinya membuktikan siapa dia begitu. Dan orang Amalek ini mengambil jejamangnya atau mahkotanya, mengambil gelang yang ada padanya yang memastikan bahwa itu memang Saul begitu. Lalu fakta bahwa dia membawanya kepada Daud sekali lagi memperlihatkan bahwa dia punya kalkulasi yang sangat dingin. Karena kalau Daud ingin menjadi raja, maka fakta bahwa dia memiliki mahkota dari raja sebelumnya tentu akan menolong dia. Demikian pikir orang Amalek ini, saudara kasih Tuhan. Tetapi bagaimana reaksi Daud? Coba kita lihat ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Kita lihat di sini. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya. Dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam. Karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel. Sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya. Asalmu dari mana? Jawabnya, aku ini anak perantau, orang Amalek. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu, memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari, paranglah dia. Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang kau. Karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Oke, saudara kasih Tuhan. Jadi kita lihat di sini, ternyata sangat berbeda 180 derajat dari perkiraan orang ini. Dia pikir dia datang bawa kabar baik, dia pikir dia bakal dapat hadiah, tapi ternyata Daud tidak, saudara kasih Tuhan. Dan satu hal yang sangat luar biasa sekali dari Daud adalah bahwa dia sama sekali tidak bergembira atas kematian Saul. Dia malah bersedih, dia mengoyakkan jubahnya, orang-orang yang bersama dia juga demikian. Dan ini memperlihatkan bahwa Daud tidak membenci Saul sama sekali. Ya. Dan ini adalah pelajaran bagi kita, adalah teladan bagi kita. Berapa banyak dari antara kita yang kalau kita diperlakukan salah, saudara kasih Tuhan. Dan ini bukan sembarang diperlakukan salah ya. Ini sampai Saul mau membunuh dia loh. Ini bukan sekedar kayak ditipu uangnya, bukan sekedar diejek, tapi Saul mau membunuh Daud berkali-kali dan berkali-kali dan berkali-kali. Baik secara langsung, baik dengan pasukan, baik melempar tombak, baik dengan pasukan. Oh, saudara kasih Tuhan. Tetapi Daud, entah bagaimana, dengan kekuatan dari Tuhan, dia bisa mempertahankan hatinya tidak pahit, hatinya tidak dipenuhi dengan kebencian kepada Saul. Melainkan dia tetap bisa mengasihi Saul. Ini adalah hal yang luar biasa. Dalam hal ini, Daud mencirikan Tuhan Yesus. Dia mentipologikan Tuhan Yesus yang mengasihi musuh-musuhnya sekaligus. Sekalipun musuh-musuhnya itu mau membunuh dia. Dan saudara kasih Tuhan, ini harus menjadi teladan bagi kita. Kadang-kadang kita ingin berkata, saya ingin meneladani Daud. Banyak orang ingin belajar dari Daud dalam hal apa? Wah, dia berani katanya. Berani lawan beruang, berani melawan singa, berani melawan Goliat. Oke, bagus. Itu satu hal yang bisa kita pelajari dari Daud. Banyak orang lagi ingin belajar dari Daud. Masalah apa? Masalah hebat, dia hebat berperang dan lain sebagainya. Oke, banyak hal kita bisa pelajari dari Daud. Tapi banyak orang lupa satu hal yang boleh dikatakan sangat luar biasa dari Daud. Bahkan yang menurut saya paling luar biasa dari Daud gitu ya, adalah fakta bahwa dia bisa tetap mengasihi musuhnya. Dia bisa mengasihi orang yang mau membunuh dia. Dia tidak menimbulkan kepahitan dalam hatinya. Dan ini luar biasa sekali. Dan ini yang gagal dibaca oleh si Amalek ini, karena dia berpikir bahwa siapa Daud pasti musuhnya Saul gitu. Karena bayangkan Daud harus lari dari Saul, Daud menderita karena Saul. Daud pasti musuh Saul, dia pasti akan senang kalau saya bawa berita bahwa Saul mati. Tapi itulah kesalahan kalkulasinya si orang Amalek ini. Dan akhirnya dia suruh bahwa salah seorang anak buahnya, parang orang ini, katanya, mulutmu naik saksi kepada engkau. Dan sejenak kita lihat bahwa, wow, mestinya kenapa orang ini dibunuh oleh Daud? Apakah Daud benar membunuh orang ini? Dan jawabannya adalah benar. Ya, jawabannya adalah benar. Dia berhak untuk membunuh orang ini. Kenapa? Karena orang ini melakukan pembunuhan.
orang ini melakukan pembunuhan dan bukan sembarang pembunuhan terhadap orang yang diurapi Tuhan. Minimal menurut pengakuannya. Sekali lagi, kita punya alasan untuk meragukan apa yang dia katakan ini benar, tapi minimal dia ingin tampil seperti itu. Dia ingin tampil sebagai orang yang membunuh, mengakhiri hidupnya Saul begitu. Dan dia pikir itu dia akan dapat hadiah, tapi sebenarnya dia sedang mengaku kesalahan begitu. Walaupun Saul yang meminta dia membunuhnya, tapi tidak dibenarkan dia membunuh Saul. Dan ini mengajarkan kita satu prinsip yang sangat baik ya, terutama di zaman modern ini di mana kita penuh dengan banyak orang ingin bunuh diri, dan secara medis juga ada permasalahan eutanasia. Bagaimana kalau ada orang yang mau bunuh diri? Bolehkah seorang dokter membantu orang bunuh diri? Dan di banyak negara yang sudah jauh meninggalkan Tuhan, salah satunya adalah Belanda. Belanda adalah salah satu negara yang paling liberal masalah eutanasia ini. Di Belanda sekarang dilegalkan, dibolehkan bagi dokter untuk membantu orang-orang yang mau bunuh diri. Tapi Tuhan akan catat kesalahan itu adalah kesalahan di hadapan Tuhan. Bunuh diri adalah kesalahan dan membantu orang untuk bunuh diri adalah kesalahan. Dan tidak peduli bahwa Saul minta dia yang membunuhnya atau lain sebagainya, orang ini tidak boleh ya. Jadi Tuhanlah yang punya hak atas hidup dan mati. Nah, itu menjadi pelajaran bagi kita. Dan orang ini membunuh orang yang diurapi Tuhan. Padahal Daud dirinya sendiri punya beberapa kesempatan untuk membunuh Saul maksud saya. Tapi dia tidak berani melakukannya karena dia tidak mau turun tangan melawan orang yang diurapi Tuhan. Tapi dia berkata, "Kenapa kamu berani sekali?" Gitu kan? Kamu berani sekali. Dan kemudian kita melihat di sini bahwa itu berarti Daud bisa melihat bahwa pekerjaan Tuhan, umat Tuhan jauh lebih penting daripada masalah pribadi dengan Saul. Oke, mungkin Saul adalah orang yang jahat dan lain sebagainya, tapi Daud tetap menghargai dia sebagai pemimpin yang Tuhan pilih. Dan bagi dia, Israel jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi dia. Dan ini kadang-kadang harus kita pikirkan ya. Banyak sekali orang Kristen hari ini dia salah ambil langkah karena dia lebih memerhatikan kepentingan pribadi dia dibandingkan kepentingan pekerjaan Tuhan atau tubuh Tuhan, jemaat Tuhan dan lain sebagainya. Ada begitu banyak gereja terjadi perpecahan ya, terjadi gontok-gontokan yang sampai bikin malu sekali umat Tuhan, saudara-saudara Tuhan. Pendeta yang satu ya menggugat pendeta yang lain dan lain sebagainya. Rebut-rebutan posisi dan lain sebagainya. Semua kenapa, saudara-saudara Tuhan? Karena mereka lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan umat Tuhan. Tapi tidak demikian dengan Daud. Dia bagaimanapun juga menomorsatukan kepentingan Israel di atas perselisihan dia dengan Saul bahkan ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Kita baca satu perikop ini secara sekaligus. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Oke. Dan sekali lagi, Daud bukan bersukacita, dia meratap, dia menggubah suatu lagu. Bahkan ini akhirnya menjadi lagu yang diajarkan, dan ini adalah
kebiasaan Daud. Rupanya kita akan lihat itu di kitab Mazmur. Kitab Mazmur kebanyakannya sekitar 50% plus adalah nyanyian yang digubah oleh Daud dalam berbagai peristiwa, dalam kesenangan, dalam kesusahan. Dan rupanya Daud adalah seorang penggubah lagu. Nah, ini salah satu lagu yang dia tuliskan walaupun tidak dicatatkan ke dalam kitab Mazmur, tapi dicatatkan di dalam kitab 2 Samuel ini. Ada satu hal yang menarik adalah di ayat yang ke-18 dikatakan ada tertulis dalam kitab orang jujur. Secara literal dalam bahasa aslinya, kitab orang jujur ini dari kata yashar, ya. Jadi Sefer Yashar. Yashar itu artinya lurus sebenarnya secara literal. Jadi bisa lurus dalam pengertian kayak tongkat yang lurus, ya, atau bisa lurus dalam pengertian moral. Jadi makanya diterjemahkan jujur. KJV tidak terjemahkan melainkan langsung saja the book of Jasher, ya. Kitab Yashar. Sefer itu kitab, Sefer Yashar secara aslinya. Dan istilah Sefer Yashar ini ada muncul juga di kitab Yosua. Jadi ada disebut juga di kitab Yosua pasalnya yang ke-10. Coba kita lihat Yosua pasal 10 ayatnya yang ke-13. Ya, dalam catatan tentang peristiwa matahari yang berhenti, matahari yang berhenti di pertengahan pertempuran Israel di situ, bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Jadi itu istilah yang sama, yaitu Sefer Yashar atau Hayashar. Hayashar adalah ada artikel di depannya. Nah, sehingga ada orang bertanya, apa yang dimaksud dengan kitab orang jujur ini? Ya, jawabannya adalah ini adalah salah satu kitab di masa itu, gitu. Satu kitab di masa itu, mungkin kitab puisi orang-orang Ibrani pada zaman itu, atau semacam kitab sejarah lainnya. Tetapi yang harus dihindari adalah pemikiran bahwa kalau begitu ada satu kitab Alkitab yang hilang. Nah, jadi ada kitab Yashar yang hilang dari Alkitab, kitab orang jujur. Tidak, saudara Tuhan. Kitab Yashar bukan bagian dari kanon, begitu. Bahwa ada hal-hal yang tercatat dalam kitab Yashar yang sama dengan yang tercatat dalam Alkitab, bukan berarti kitab itu bagian dari kanon. Ini sama dengan kitab Henok misalnya. Kitab Henok ada disebut dalam surat Yudas misalnya, dan ada menyebut sesuatu di kitab Henok, tapi bukan berarti kitab Henok adalah bagian dari firman Tuhan. Kalau kitab Henok dan kitab Yashar bagian dari firman Tuhan, sudah pasti dia akan masuk kanon dan sudah pasti akan tersedia bagi kita hari ini. Tapi mereka tidak masuk dalam kanon, oleh karena itu mereka hilang, mereka tidak lagi ditemukan dan lain sebagainya. Jadi kitab Yashar adalah salah satu kitab yang mungkin orang Israel pada zaman itu tahu dan lain sebagainya, tetapi itu bukan bagian dari firman Tuhan. Apa yang kita perlukan hari ini yang bagian dari firman Tuhan sudah tercatat bagi kita, dipelihara, gitu ya. Oke, jadi kembali ke 2 Samuel 1 di sini, puisi atau lagu yang dibuat oleh Daud dari ayat 19 sampai 27, dan ada tema-tema yang indah di sini. Bagaimana sekali lagi terlihat mestinya Daud adalah orang yang paling mendapat keuntungan dari kematian Saul, begitu. Ya, nomor 1, hidup dia tidak terancam lagi. Nomor 2, jalan dia terbuka untuk menjadi raja. Dan mungkin dia berpikir, finally, gitu ya. Akhirnya setelah berapa belas tahun sejak saya diurapi, saya akan punya kesempatan jadi raja. Tapi bukan begitu pemikiran dia. Sekali lagi dia lebih memikirkan umat Tuhan. Bahwa matinya Saul dan terutama matinya Yonatan adalah kehilangan besar, gitu. Kehilangan besar bagi bukan saja dia secara pribadi merasa kehilangan besar, tapi kehilangan bagi Israel. Dan kita melihat di sini betapa gugur pahlawan-pahlawan katanya, ya. Dan di ayat 20 dia tidak mau bahwa orang Filistin bisa bersuka cita. Gad dan Askelon adalah kota-kota besar di Filistin. Dan memang orang Filistin bersuka cita karena mereka menang melawan Israel. Tapi Daud berkata, jangan sampai seperti itu, ya. Gunung Gilboa adalah tempat matinya Saul di situ. Maka digambarkan secara puitis bahwa perisai Saul tergeletak, ya, panahnya Yonatan, ya, pedangnya Saul dan sebagainya tertinggal di sana. Tidak kembali lagi, tidak dilumuri lagi, tidak diminyaki lagi, lain sebagainya, ya. Ayat 22, Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah. Ya, jadi Yonatan kita paham, Yonatan adalah sahabat baik Daud, adalah boleh dikatakan semacam bahkan saudara dia, bisa dikatakan memang karena mereka saudara ipar. Jadi
kepedihan Daud atas matinya Yonatan sangat jelas. Tapi Saul di sini, Saul disebut sebagai orang-orang yang dicintai dan yang ramah. Rupanya Daud lebih memilih untuk mengingat Saul dalam momen-momen terbaik dirinya, gitu ya. Jadi ketika kita memikirkan seseorang, apakah kita mau memikirkan yang terburuk tentang dia? Kita bisa berfokus kepada hal-hal negatif tentang dia. Kita berfokus kepada dia begini, dia begitu, dia kurang baik begini. Tapi kita juga bisa memilih untuk berfokus kepada hal-hal positif dari dia. Dan apakah ada hal-hal positif dari Saul? Ada, gitu. Ada, jelas ada. Dan Daud memilih untuk mengingat itu. Dan dia berfokus kepada Yonatan di sini, walaupun kita tahu bahwa Saul punya beberapa orang anak. Bahkan ada 3 anaknya yang mati di situ. Tapi Yonatan jelas adalah putra mahkota. Yonatan adalah yang paling mumpuni dari semua anak Saul dan yang paling orang Israel akan kehilangan dia, begitu. Karena bahkan Yonatan pun tadi berpikir, yaudah Daud kamu jadi raja, aku akan jadi orang nomor 2, gitu. Tapi rupanya Tuhan tidak mengizinkan hal seperti itu. Dan Yonatan pun mati di sini, teman-teman di sini ya. Ayat 24, Daud meminta orang Israel untuk meratapi Saul, ya, dan Saul mendatangkan kemakmuran atas Israel. Sebagai raja, yang minimal secara jasmani dia mendatangkan kemakmuran, dia memungkinkan pakaian mewah, perhiasan dan sebagainya. Ya, dan suatu ungkapan kesedihan yang genuine, yang sejati, bukan dibuat-buat, bukan sandiwara. Daud bukan pura-pura sedih, hatinya gembira gitu kan. Wah, syukur Saul sudah mati, tidak demikian. Dan ini mengajar kita karena banyak sekali orang kadang-kadang dia hanya suatu sandiwara, suatu performa saja, gitu. Tapi tidak demikian dengan Daud. Bahkan untuk Yonatan secara spesial dia berkata ayat 26 dan 27 gitu ya. Aku merasa sangat susah ya karena engkau saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Nah, kadang-kadang ayat ini dipelintir ya dan disalahgunakan oleh beberapa pihak hari ini, terutama dari pihak-pihak yang sesat, yang mengedepankan LGBT, yang ingin berkata bahwa Daud adalah seorang homoseksual, dia berhubungan seksual dengan Yonatan, dan mereka memakai ayat ini katanya, wah cintamu lebih ajaib bagiku daripada cinta perempuan. Namun dia adalah suatu pendapat yang sama sekali kosong dan konyol, yang mereduksi semua jenis cinta kepada sesuatu yang seksual. Padahal tidak demikian. Ada banyak jenis cinta yang tidak seksual. Ya, seorang orang tua dengan anak, anak dengan orang tua sama sekali tidak harus seksual. Demikian juga dengan 2 orang sahabat. Sama sekali tidak ada yang seksual antara Daud dengan Yonatan di sini. Kita tahu bahwa Daud ya justru kelemahan dia adalah perempuan. Kita lihat dia mengambil istri lebih dari yang seharusnya. Dia melanggar desain Tuhan bahwa seorang laki-laki hanya berpasangan dengan 1 orang istri. Namun Daud melanggar perintah itu. Jadi dia tidak ada homoseksualitas dalam diri Daud. Justru dia adalah seorang yang jatuh kepada perempuan. Belakangan kita tahu dia tergoda oleh Batsheba dan lain sebagainya. Nah, mengenai cinta dia dengan Yonatan, ini adalah cinta persahabatan yang begitu mendalam. Justru karena Daud melanggar desain Tuhan antara dia dengan istrinya, karena dia punya banyak istri, maka salah satu efek dari poligami adalah tidak mungkin lagi seseorang yang berpoligami itu memiliki hubungan dengan 1 orang istri yang begitu dekat, yang Tuhan desain itu, begitu. Karena sekarang perhatian dia kepada perempuan-perempuan ini terpecah, begitu kan. Dan oleh karena itu, persahabatan dia dengan Yonatan malah lebih dalam daripada persahabatan dia dengan istri-istrinya. Karena dia melanggar desain Tuhan dalam hal istri-istrinya ini. Tetapi tidak mengurangi bahwa memang dia punya persahabatan yang begitu mendalam dengan Yonatan. Mereka adalah 2 jiwa yang begitu klop, begitu saling memahami. Mereka punya iman yang begitu kuat dua-duanya pada Tuhan. Kita tahu bahwa Yonatan juga seorang pahlawan yang luar biasa, yang berani percaya kepada Tuhan untuk memenangkan pertempuran dan lain sebagainya. Dan benar-benar jiwa yang begitu klop dengan Daud, dan mereka saling memahami, saling mengasihi sebagai saudara, ya, sebagai sahabat. Nah, mereka memang adalah saudara ipar satu dengan yang lain. Jadi tidak ada yang seksual atau menyimpang dari cinta mereka di sini. Dan dengan demikian kita mengakhiri 2 Samuel pasal 1. Kita sudah memulai dan kita akan melihat di kitab yang luar biasa ini akan ada banyak pelajaran yang indah bagi kita. Oleh karena itu jangan lewatkan, jangan ketinggalan. Saya akan merekam ini dengan sukacita juga, dan ketika Anda mendengarnya tentu mestinya sudah selesai serinya. Tapi saya akan sangat menikmati pasal-pasal ke depan. Saya harap Anda juga
Mari kita belajar darinya, mari kita menerapkannya. Salam jumpa dan salam Maranatha.